Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Bukan berarti saya membuka kembali perdebatan ini, tidak. Tapi tujuan saya adalah ini adalah ranah perbedaan yang seharusnya tidak boleh diperdebatkan, yang seharusnya tidak boleh ada caci maki, tidak ada saling menghina antara satu dan lainnya. Yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama itu banyak sekali. Di antaranya adalah masalah kunut. Kunut ini ada 3. Ada kunut subuh, kunut pada waktu sholat witir, karena kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kemudian kunut nazilah. Tapi sebelum kita berbicara tentang kunut-kunut itu sendiri, ya, kita harus paham apa sih kalimat kunut itu. Kita sering mendengar kunut, tapi kunut itu dari bahasa apa? Apakah dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab? Maka kalau kita kaji, kita teliti di Mu'jam atau Qomus, bahwa kunut itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Saya kira orang Indonesia sudah mendengar kalimat kunut. Jadi seakan-akan itu bahasa Indonesia, padahal itu adalah bahasa Arab. Dari lafadz atau dari fi'il madhi konata, yaqunutu kunutan. Nah, kalimat qanata yaqunutu kunutan ini punya arti dari segi bahasa. Yang pertama yaitu diartikan tunduk, ta'ah, taat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 116, lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Lahu, milik Allah. Ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi, kullun lahu qanitun, semuanya itu tunduk. Nah, di sini qanitun diartikan tunduk, taat. Arti yang kedua yaitu diartikan bahwa kunut adalah as-sholah. Nah, ini ada penguatnya dari Al-Quran, karena rujukan bahasa Arab itu adalah Al-Quranul Karim yang pokok. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 43, ya, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti, lakukan sholat. Nah, kalimat kunut ini diartikan sholat. Uqnuti, sholatlah, li rabbiki, atas kepada Tuhanmu Allah, wasjudi, dan bersujudlah, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kemudian makna yang ketiga ini dari kalimat kunut adalah tulul qiyam, yaitu berdiri yang panjang. Nah, ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini yang melalui Jabir bin Abdillah, ya. Apa kata Nabi Muhammad? Afdhalus sholati tulul qunut. Sebaik-baik sholat adalah panjang kunutnya,
Yang dimaksud adalah aitulul qiyam, panjang berdirinya. Ini makna yang ketiga. Jadi makna yang pertama tadi, qunut itu diartikan taat, tunduk. Yang kedua, qunut itu diartikan sholat. Dan yang ketiga, diartikan yaitu panjang berdirinya, lama berdirinya. Kemudian yang keempat, yang keempat ini, makna daripada qunut adalah as-sukut, diam. Jadi kalau ada orang mengatakan qanata yaqnutu, naqnutu, kita diam, kita qunut, maksudnya kita diam. Nah ini makna yang keempat. Nah ini berdasarkan dengan firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Ini kan qanitin diartikan apa? Itu diam. Nah, ini makna empat ini merupakan makna daripada qunut yang sering kita lafadzkan, yang sering kita bicarakan. Kemudian setelah itu setelah kita memahami makna daripada qunut dari segi bahasa, bahwa itu adalah bahasa Arab. Kemudian yang kedua, makna dari segi istilah. Supaya kita ini mengkaji sesuatu, memahami sesuatu itu dengan jelas, ya. Maka Ibnu Alan di dalam Syarah Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah menjelaskan istilah qunut itu apa. Ismul lid doa. Qunut adalah nama untuk doa. Jadi kalau ada istilah qunut itu nama doa yang letaknya apa? Di sholat. Nah ini. Jadi kalau ada doa di luar sholat tidak dikatakan qunut. Jadi yang namanya qunut adalah doa, nama daripada doa yang dilakukan di dalam sholat. Nah ini, fi mahallin makhsusin minal qiyam, pada tempat tertentu di saat berdiri. Itu adalah definisi fuqaha tentang daripada qunut. Ada orang berdoa di luar sholat tidak dikatakan qunut. Sama-sama berdoa, tapi istilahnya beda. Jadi kalau qunut itu adalah doa di dalam sholat pada tempat tertentu. Nah, kemudian pembagian qunut ya. Qunut itu ada 3. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qunut subuh. Ya. Qunut ada 3. Yang pertama qunut subuh, ya, dilakukan pada waktu sholat subuh. Yang kedua sholatul witir, qunut pada waktu sholat witir. Nanti kita melakukan sholat witir di saat sholat tarawih Ramadan. Nah, kapan saja kita bisa melakukan sholat witir. Tapi kan kebanyakan orang itu melakukan sholat witir di saat Ramadan, sholat tarawih, setelah sholat tarawih. Kan. Tapi hakikatnya kapan saja. Yang ketiga adalah nawazil, pada waktu turunnya musibah. Kita dengar di saat ada musibah, ada peperangan, terkena bencana, banyak orang-orang Islam berdoa. Nah itu namanya qunut pada waktu terjadinya musibah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qunut di waktu subuh. Nah ini hukumnya. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah dan Hambali, yang kedua atau yang pertama menurut mazhab Syafi'i dulu, karena kita orang Indonesia mazhab Syafi'i ya. Akan kita bahas pendapat pertama mazhab Syafi'i, kemudian yang kedua mazhab Hanafi dan Hambali, yang ketiga adalah mazhab Maliki. Ya. Itu kalau kita melihat Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita urutan tahun, ya mungkin mazhab Hanafi dulu. Tadi saya sampaikan kita dahulukan mazhab Syafi'i. Bagaimana sih cara pandang mazhab Syafi'i? Nah, ini. Nanti akan kita bahas kok ada mazhab bagaimana. Kok kita nggak langsung ngambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada pembahasan khusus nanti itu. Kenapa kok ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, Hanafi? Kan kita punya Al-Quran dan kita punya Sunnah Nabi. Nah, nanti ini ada kesempatan lain kita akan bahas tentang hal ini. Pertama menurut mazhab Syafi'i ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Syafi'i yaitu Imam Nawawi.
bahwa kunut itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah yang dikukuhkan. Jadi kalau makna sunnah yang dikukuhkan adalah sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, jarang ditinggalkan, itu sunnah muakkadah yang dikukuhkan, yang dikuatkan. Dan ini didasarkan dengan dalil, ya, sebagaimana dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan ulama-ulama hadis lainnya. Nah, wadhalika lima rawa Anas, ya, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau, sahabat Anas yang banyak bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, yang banyak duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Apa hadis itu? Rasulullah SAW selalu melakukan kunut, atau dengan bahasa hadis, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Apa kata sahabat Anas? Rasulullah SAW selalu kunut. Sini menggunakan kalimat yaqnut fi'il mudhari'. Bahkan mazala, selalu melakukan kunut, ya, fil fajri, ditentukan pada waktu sholat subuh fajar, hatta faraqat dunya, sampai beliau wafat. Nah, ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, ya. Jadi Rasulullah melakukan kunut, nah, tidak sekali, bukan dua kali, terus. Kalimat mazala, selalu. Bahkan sampai beliau wafat baru berhenti, ya. Nah, artinya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW di saat melakukan sholat subuh, beliau selalu melakukan kunut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas, sahabat Anas bin Malik. Nah, tapi tadi saya katakan dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Artinya kalau ditinggalkan tidak berdosa, sah sholatnya. Nah, ini harus difahami oleh pengikut Syafi'i ini. Jangan sampai masalah kunut saja diperdebatkan gitu loh. Permasalahkan ini yang enggak kunut, ya dipermasalahkan. Jadi dalam ketentuan mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hanya saja kalau ditinggalkan baik sengaja atau pelupa, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Kenapa? Karena dalam kaidah mazhab Syafi'i itu masuk kategori sunnatul ab'ad. Sunnah-sunnah yang jika ditinggalkan disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan tempatnya, ya, kapan tempatnya kunut itu di dalam mazhab Syafi'i, yaitu ba'da raf'i minar ruku', setelah berdiri dari ruku'. Ya. Nanti ada ulama yang mengatakan berbeda dengan mazhab Syafi'i nanti. Nanti kita akan jelaskan itu mazhab Malik. Letaknya kunut kapan nanti. Itu mereka punya pendapat lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, bahwa kunut itu setelah kita berdiri, setelah kita berdiri tegak dari ruku. Ba'da raf'i minar ruku'. Nah, ini. Itu hukum kesunahannya. Kemudian, ya, seghotnya. Nah, ini seghot kunut bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i ini, yang sering kita baca kunut subuh itu adalah seghot kunut yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Jadi, maka Imam Hasan ini mengatakan, qala wa 'allamani Rasulullah, kata Sayyidina Hasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Waqala hadisun hasan. Imam Turmudi mengatakan ini hadis hasan, ini hadis bagus. Nah, ini. Apa isi daripada hadis tersebut? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku
diajari oleh Rasulullah atau Rasulullah mengajari aku. Ya. Kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna fil witri, yang aku baca pada waktu sholat witir, sholat qunut witir. Nah, ini. Apa itu? Allahumma tini fi man hadait, wa afini fi man afait, dan seterusnya. Nah, hanya dalam mazhab Syafi'i ditambah apa? Ditambah di akhirnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu ditambah itu. Jadi yang jelas banyak segot ya. Segot tentang kunut ini. Hanya saja tadi saya katakan mazhab Syafi'i mengambil segot kunut salat witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Ada dari Sayyidina Umar juga ada. Ya. Jadi Sayyidina Umar itu kalau qunut subuh setelah ruku, Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Itu dari Sayyidina Umar. Nah, ada segot-segot lainnya, tapi yang jelas ya, para ulama mengatakan segot apapun ya. Jadi sebagaimana katakan Imam Nawawi, jadi bahwa kunut itu tidak dengan menggunakan segot tertentu. Seandainya menggunakan selain segot ini juga sah, nggak apa-apa. Tidak harus menggunakan segot ini ya. Ini jangan sampai salah paham nanti ya. Anda sebagai pengikut Syafi'i, ada orang menggunakan kunut selain segot yang kita baca, kita salahkan, enggak. Karena secara madhab bahwa tidak harus satu segot. Tadi ada segot yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Umar, dan beberapa segot yang lainnya. Ya, kemudian di dalam mazhab Syafi'i ini ya, di dalam kunut ini mengangkat tangan. Jadi ada hukum mengangkat tangan di dalam kunut. Maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah kesunnahan. Jadi sunnah untuk mengangkat tangan, kedua tangan di saat kunut. Kalimat sunnah ini kalau seandainya ada orang yang kunut tidak mengangkat kedua tangannya, sah nggak? Sah. Wong hanya sunnah saja, nggak ada masalah. Jadi jangan diperdebatkan ya. Yang nggak mau ngangkat tangan ya silakan, yang mau ngangkat tangan silakan. Ini menjadi berbeda pendapat di kalangan para ulama. Nah, setelah kunut, apakah disunahkan untuk mengusap ya, mengusap tangannya ke wajahnya? Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Pendapat yang kuat adalah tidak disunahkan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamun Nawawi rahimallahu ta'ala. Di dalam kitab Majmu' beliau mengatakan, in kulna birraf'i fa fihi wajhan asahhuhuma ada mustihbabil mashi. Kata Imam Nawawi, kalau disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya, maka dalam hal berkaitan mengusap kedua tangan dengan wajah kita setelah selesai berdoa, ini hukumnya tidak disunnahkan menurut pendapat yang kuat. Fa fihi wajhan asahhuma ada mustihbabil mashi. Nah, ya. Kemudian apakah mengeraskan atau dengan pelan-pelan? Nah, ini perlu difahami juga di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini, kalau dia menjadi imam, maka disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Nah, kalau dia sendiri, maka disunnahkan untuk apa? Untuk mempelankan bacaan kunutnya. Ya. Ini yang harus difahami. Tapi kalau seandainya dia bersama dengan imam, tinggal mengamini saja. Tinggal mengamini apa yang dibaca oleh imam tersebut. Nah, ini adalah
hukum kunut menurut madhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga di dalam kunut banyak tata cara sendiri ya. Dalam madhab Syafi'i dilakukan setelah berdiri dari ruku. Nah ini, dan dengan disunahkan mengangkat kedua tangannya, tidak disunahkan mengusap kedua tangannya ke wajahnya, benar pendapat yang kuat. Kemudian bagaimana kunut menurut madhab Hanafi dan Hambali? Nah ini, jadi jangan sampai nanti kita perdebatkan hal ini ya. Bagi yang umroh ke mana, ibadah umroh di Mekah ya, yang melakukan tawaf, melakukan sa'i, itu kan di dekat Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu kan. Nah, sudah barang tentu akan melihat bagaimana sholat yang ada di Masjidil Haram ataupun sholat yang ada di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Nah, itu kok nggak pakai kunut? Berarti yang benar adalah tidak pakai kunut ya? Tidak seperti itu. Punya dalilnya masing-masing. Nah, saya sebutkan pendapat yang kedua ini, pendapat Hanafi dan pendapat Hambali, karena rata-rata orang Saudi ya itu mengikuti madhab Hambali. Nah, maka menurut madhab Hambali dan madhab Hanafi bahwa annal qunuta fi subhi ghairu masyru', sungguh kunut di dalam sholat subuh itu tidak dianjurkan. Makanya kita tidak pernah melihat ya mereka itu melakukan kunut, karena mereka berpegang teguh dengan madhab Hambali. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, al-qunutu fil fajri bid'atun. Menurut Imam Abu Hanifah, kunut di dalam sholat fajar adalah bid'ah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di saat pergi ke Irak, ya, ini diterangkan oleh Al-Imam Musya'roni di dalam karangan beliau ya. Di saat beliau pergi ke Irak, kemudian beliau sholat di masjidnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Lalu diminta untuk menjadi imam, ya, menjadi imam sholat subuh. Imam Syafi'i tidak menolak untuk menjadi imam pada waktu sholat subuh. Nah, di saat beliau melakukan sholat subuh, pas waktu kunut, beliau tidak kunut. Sehingga selesai sholat subuh, para murid Imam Syafi'i ini berkata, wahai Imam Syafi'i, engkau adalah yang mendirikan madhab Syafi'i. Tapi tadi saya lihat di saat sholat subuh, kamu tidak berkunut. Bagaimana ini? Ini yang berpendapat tentang disunatkan kunut dan enggak berkunut. Apa jawaban Imam Syafi'i? Kaifa aqnut indaman lam yarul kunut, kata Imam Syafi'i. Bagaimana aku melakukan kunut di hadapan orang yang tidak berpendapat tentang kesunahan kunut, yaitu Imam Abu Hanifah, padahal Imam Abu Hanifah telah wafat. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Itu sudah 150 tahun yang lalu, lebih kan, ke Irak mungkin 180 tahun yang lalu Imam Syafi'i di saat beliau pergi ke Irak. Telah wafat 180 tahun yang lalu. Tapi Imam Syafi'i tetap menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah karena beliau ada di wilayah Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kunut ini adalah bid'ah. Menurut waqal al-Hanabilah ya, menurut Imam Hambali bahwa pendapat Hanabilah, kunut itu hukumnya makruh. Nah ini. Nah, mereka berdasarkan dengan hadis bima warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata fi salatil fajri syahron yad'u fi kunutihi ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut selama 1 bulan mendoakan atas kebinasaan kaum Arab. Saat itu ada beberapa kaum yang membuat kekacauan, berlebihan terhadap umat Islam, didoakan jelek oleh Rasulullah dalam kunutnya. Nah, kemudian summa taraka, setelah itu Rasulullah enggak kunut lagi. Maka para ulama mengatakan, mereka ulama Hanafiyah, ulama Hambali mengatakan
Fakana mansuhan, kalau begitu berarti dinasakh. Pertama kunut kemudian nggak kunut, berarti kan dinasakh, dihapus. Dihapus dengan tidak melakukan kunut. Idhitarku dalil naskhi, meninggalkan itu dalil adanya penghapusan terhadap apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali. Dihapus dengan Rasulullah meninggalkan kunut tersebut. Atas dasar inilah ulama Hanafiyah, ulama Hambali mengatakan bahwa kunut itu tidak sesuatu yang dianjurkan. Nah ini. Kemudian juga ya, mereka juga menyatakan dengan dalil lain ya. Wa bima ruwiya an Abi Malikin Sa'd bin Tariq al-Asy'a'i qala qultu li abi ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Uthman wa Ali ha huna fil kufi nahwan min 5 sinin akanu yaqnutun. Asy'a'i ini ruwiyan Malik bin Sa'd bin Abi Waqqas qol, kata Malik bin Sa'd, aku bertanya kepada abaku, bapakku, wahai bapakku, engkau sholat ya, di belakang Rasulullah SAW, di belakang Khalifah Abu Bakar, di belakang Khalifah Utsman, di sini di Kufah kurang lebih 5 tahun. Apakah para sahabat itu akan yaknutun, apakah mereka melakukan kunut? Qala ay bunayya muhdath, ini kunut adalah sesuatu yang baru. Wa fil lafdin ya bunayya innaha bid'ah, ini adalah sesuatu yang bid'ah. Ini dalil yang dipakai oleh siapa? Oleh Hanafiyah dan Hambali, yang mengatakan bahwa kunut tidak sesuatu yang tidak dianjurkan. Menurut Imam Abu Hanifah bid'ah, menurut Imam Hambali makruh. Nah, ini yang dilakukan di Masjidil Haram, baik di Mekah ataupun di Madinah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Malikiyah. Ya, yang ketiga adalah pendapat Malikiyah, mengatakan bahwa kunut adalah sesuatu yang disunnahkan dan satu keutamaan. Beliau ya, ulama Malikiyah mengatakan atas kesunahan kunut ini berdasarkan dengan hadis atau dalil yang tadi dipakai oleh Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Baihaqi ya. Apa itu? Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kunut sampai beliau wafat. Nah, ini jadi sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iynya saja, bedanya caranya. Kalau tadi dalam mazhab Syafi'i caranya setelah berdiri dari ruku, kalau dalam mazhab Malik kunut itu sebelum ruku. Ya. Wa yajuzu qabla ruku' wa ba'dahu fi ruku' tsaniyah. Boleh sebelum ruku' atau setelah ruku', enggak apa-apa. Hanya saja menurut pendapat yang kuat, yang lebih utama kata ulama Malikiyah adalah sebelum ruku'. Nah, jadi ini yang menjadi perbedaan, hanya caranya saja. Ya, caranya kalau dalam mazhab Syafi'i setelah ruku' enggak boleh sebelum ruku', tapi kalau dalam mazhab Malik boleh sebelum ruku', boleh setelah dari ruku'. Kemudian di dalam mazhab Malik mengatakan tidak ada doa yang tertentu, pokoknya doa apapun. Hanya saja menurut mazhab Malik disunnahkan doa apa? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, dan seterusnya, dengan beberapa riwayat ini. Nah, yang menjadi perbedaan juga di dalam mazhab Malik ini, kunutnya ini itu tidak dengan dikeraskan, tapi dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak dikeraskan suaranya, dipelankan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi, kalau imam dibaca keras, kalau sendiri enggak. Itu kan dipelankan. Tapi dalam mazhab Maliki ini, baik dia menjadi imam ataupun tidak menjadi imam, pokoknya baca kunutnya itu disunnahkan untuk dipelankan. Ini caranya saja yang berbeda. Ya, jadi kesimpulan dari perbedaan pendapat kalangan para ulama ini saya ringkaskan. Ya. Kesimpulannya, satu, menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad yang dikukuhkan dan dilakukan setelah berdiri dari ruku' baru kunut. Menurut
Imam Abu Hanifah hukumnya bid'ah, menurut Imam Hambali makruh. Kemudian yang terakhir menurut Imam Maliki hukumnya sunnah. Hanya saja caranya itu boleh sebelum rukuk, boleh setelah rukuk. Lafadznya ya menjadi perbedaan. Ada yang menggunakan lafadz dari Sayyidina Hasan, ada yang lainnya Sayyidina Umar. Ada Imam Maliki yang punya lafadz tersendiri. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan mereka juga menggunakan dalil-dalilnya. Dan ini sudah ratusan tahun yang lalu. Imam Abu Hanifah lahir atau meninggal 150 tahun Hijriah. Sekarang sudah 1400 lebih, sudah 1000 tahun, 1300 tahun. 1300 tahunan. Ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Nah ini. Oleh karena itu, ya tidak layaknya kalau zaman sekarang kita masih memperdebatkan urusan ini gitu loh. Sudah ribuan bahkan puluhan ribu kitab ditulis tentang ini. Oleh karena itu, ya kita ini sebagai orang Indonesia yang mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i sudah lakukan qunut, gak usah aneh-aneh kita supaya tidak menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Nah, kalau Anda umpamanya pergi ke Masjidil Haram, salat subuh di Masjidil Haram, ya sudah ikutin mereka yang tidak melakukan qunut. Dan ini adalah bagian daripada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita tinggal di mana? Ayo coba. Umpamanya Anda tinggal di Maroko, di Maghrib, berarti mereka mayoritasnya dalam mazhab Maliki, sudah ikutin tata cara mereka sholatnya supaya kita tidak menimbulkan perpecahan. Di Indonesia mazhab Syafi'i, sudah kita ikuti mazhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan perpecahan. Ya. Intinya tidak ada satu pun di kalangan para ulama yang mengatakan qunut itu wajib. Memang ada tapi ini pendapat yang lemah ini. Ya. Memang ada tapi lemah. Ya. Jadi saya katakan tidak ada, saya katakan ada. Wa qala Ali bin Ziyad fi wujubil qunut fi subhi. Nah, makanya kalau ada menurut Ibnu Ziyad ini mengatakan wajib qunut itu faman tarakahu fasadat sholatu. Kalau meninggalkan qunut maka sholatnya rusak. Ini menurut siapa? Menurut Ali bin Ziyad. Nah, tapi tadi mayoritas ulama nggak ada yang mengatakan wajib. Banyak beliau aja yang mengatakan wajib. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Kita jangan sampai mencaci maki ya antara sesama muslim, menghina antara sesama muslim. Ya, kita beribadah kepada Allah. Berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perpecahan-perpecahan yang ini yang tidak ada hasilnya. Pesan saya terakhir, Anda hidup di mana? Anda harus ngikutin tempat tersebut. Anda di Mekah, ikutin tata cara orang Mekah. Anda di Indonesia, ikutin tata cara orang Indonesia. Karena Indonesia mazhab Syafi'i. Anda di Maroko, di Maghrib, ikutin tata cara orang Maghrib sana sholatnya. Karena mereka adalah mazhab Maliki. Begitu juga jika Anda tinggal di Irak adalah mazhab Hanafi, ikutin tata cara mereka, maka Islam akan menjadi indah. Ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah sesuatu yang rahmat, bukan sesuatu yang bahaya, perpecahan, tidak. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.